kisah dan dia sempat menyombongkan Halo, diri kalau dia assalamualaikum selama ini warahmatullahi belum pernah wabarakatuh. Saya saat ini mau menuju ke Boyolali lagi, ke Alfamidi di Boyolali, tapi saya akan menggunakan jalur yang beda. Gak seperti jalur biasanya ya, karena kalau jalur biasanya kan saya lewat Kalasan, terus saya ambil ke arah Bedo Martani. Sekarang saya mau melewati ini tadi, barusan saya melewati apa namanya ini, jalan Ring Road Timur. Saya belok di arah perempatan Ngipi apa Pingi saya lupa nih. Itu saya nanti mau tembus ke Jalan Wonosari, terus mau lewat daerah itu Boko. Jadi kenapa saya milih jalan ini, karena jalan yang ini nih, ini dia jalan menuju ke Jalan Wonosari yang lewat perempatan sampingnya mall itu. Saya mau lewat lurus. Kalau yang sini tuh jalannya menuju ke Pleret, lurus. Nanti kita ada pertigaan, kanan ke Wonosari, kiri Yogyakarta. Ini Jalan Wonosari. Biasanya di sini nih ada, nah ini ada yang nyebrang ke, mas-masin nyebrang ke, tapi saya lagi nggak punya uang kecil, jadi saya mau klakson lah. Ini tembusnya nanti di jalan, nah ini pasar ini loh, di pasar Desa Potorono tuh. Ini ada tulisan lurus Wonosari, kanan Pleret, kiri Berbah. Nah biasanya saya tuh kalau terobos ambil yang sebelah kiri ke lewat ke Berbah. Ini ada Kitvan, namanya perempatan Kitvan ini loh. Jadi ini apa namanya, water parknya Dufania Yogyakarta. Depan pertigaan di Piyungan, lurus Wonosari, kiri Prambanan Solo Klaten. Kita mau belok kiri, nanti tembus Poko Prambanan, kita belok kanan. Oke. RSUD Prambanan. Jadi daerah sini ini termasuk masuk ke area Sleman ya lur ya. Jadi ini area Sleman yang paling timur, paling selatan, perbatasan dengan Bantul dan Gunung Kidul ini. Tadi kita baru ngelewatin jalan yang menuju ke desa Teletabis. Itu desa relokasinya dari korban erupsi Merapi. Itu dipindah ke sana. Terus ini depan kita ini itu Teknopark. Terus nanti depan tuh ada jalan menuju ke tebing breksi, sama ke Candi Boko lewat belakang. Kapan-kapan kita explore tebing breksi sama Candi Boko. Nah ini belok ke
kanan ada Obelix Hills sama ke tebing Breksi. Terus jalan belakangnya jalan belakangnya Candi Boko gitu. Kalau misal mau lewat yang jalan depan itu nanti jalan kaki nanjak beberapa anak tangga itu, langsung tembusnya ke tempat makan, tempat restonya. Tebing Breksi, Candi Ijo, Batu Papal, lurus Solo Prambanan. Ini ternyata jalannya, Lur. Nah, ini dia, lupa aku. Nah, tuh tebing Breksi, itu pokoknya itu. Kalau yang itu, yang gundukan itu tuh camping area, camping ground gitu. Itu sering dipakai sama anak-anak pramuka untuk camping di sana. Tapi saya sarankan untuk orang yang mentalnya nggak kuat ya jangan ke situ, karena banyak yang kesurupan gitu. Jadi ini Keraton Ratu Boko, lewat sini bisa. Oh, ada jalan baru sekarang, lewat sini bisa. Terus kalau yang mau lewat tempat makannya, nanti di depan itu ada restonya, depan belok kanan ada resto, bisa jalan kaki naik ke atas. Itu juga sama sih, jaraknya sama, waktunya sama. Cuma bagi saya itu lebih enak lewat sini karena parkirnya penak yo. Itu jalannya juga nggak sesempit yang sana. Sebelah sini di antara rumah-rumah ini nanti ada parkiran luas naik ke Ratu Boko. Ini juga dibangun, nggak tahu baterai resto apa itu. Mungkin bisa jadi untuk jalan tembusan ke Ratu Bokonya juga itu, karena struktur tangganya juga hampir mirip ya, ketinggiannya dan lain-lain. Ini depan ini Keraton Ratu Boko, parkir bus tuh. Nah, naik sana itu loh. Nah, itu naik sana nanti itu parkirnya lebih luas daripada kita umpel-umpelan di dalam. Kalau saya lebih senang di situ, parkirnya lebih enak. Ya agak capek kalau naiknya sih, tapi kan anggap aja olahraga lah. Ternyata ada perlintasan kereta api dan lumayan panjang ini. Jadi di depan tuh ada perlintasan, terus pertigaan pasar, jadi agak rapet jalannya, tapi nggak apa-apa. Kita ganti suasana ya, karena suasananya biar kita ngelihat sawah-sawah gini loh. Jadi kadang bosan juga sih ngelihat gedung-gedung itu. Jadi pingin suasana juga suasana yang sedikit bisa untuk menghibur mata. Walaupun kita supir juga kita butuh hiburan di jalan. Tuh ada kereta kedua dari arah timur, terus pintu sudah terbuka, kita jalan lagi. Area pasar Prambanan. Ada ATM BCA tapi sebelah mana ya? Angel parkir angel. Ini pintu masuk sebelah selatan. Terus
Terus ini pintu tengahnya, masuk tengah ini. Itu depan kiri, jalan terus arah ke Yogyakarta. Kalau kita mau ambil yang arah kanan. Untuk bensin masih ada stripnya. Nanti kita isi nek sudah kosong wae. Mungkin kita tarik tunai aja nanti di Alfamart. Sekalian saya mau apa namanya? Mau beli minum ya. Itu ada Candi Prambanan. Dulu pertama kali saya lewat di Yogyakarta ya, saya naik truk menuju ke Madiun ngantar saudara pindahan itu. Saya dibangunin sama supir truknya. Kan saya di sebelah kiri tuh ngenei supirnya itu. Bilangin, mas tuh ada Candi Prambanan, mau lihat apa enggak? Lah kita berhenti sebentar di depan itu. Di depan apa namanya yang pas mau masuk ke pemisah jalan yang jalur cepat sama jalur lambat itu. Tuh terus setelah saya kenal istri baru saya bisa main ke situ, karena dulu memang saya anaknya orang yang nggak punya, jadi banyak sekali hal-hal yang saya inginkan saya tunda gitu. Itu Jalan Prambanan. Komplek Candi Prambanan. Jalan Solo ini, sudah masuk jalan Solo. Saya nggak mau tancap gas, badannya agak nggak enak. Saya mau santai-santai wae lah. Mau santai karena memang berangkatnya agak gasik. Jadi target saya sampai di sana tuh jam 1, jam setengah 2 lah. Masih ada waktu banyak. Saya mau santai. Agak lelah badannya. Ini sebenarnya kalau saya itu sudah harus beli mobil gini ya, ankle box gini. Kalau saya yang baru-baru lah, yang second wae. Ini nggak tahu truk ngapain truknya ini. Oh jalan, cuma dia sen 2. Saya belakangnya wae. Itu loh. Elf kucing kalau nggak salah itu. Harga kisaran 60 sampai 75 juta. Ya kapan-kapan lah. Ini ada warung bakmi Jawa sebelah sana kayaknya itu. Enak juga, enak. Pernah makan sama tamu di itu. Depan ada lampu merahnya, tandanya 2 ke arah kanan sama tengah. Maju lurus itu beda tandanya ya. Jadi kalau ada gini itu biasanya antara yang kanan dan yang lurus itu beda nyala hijaunya. Kalau saran saya, kalau misal ada lampu gini, kita ambil sesuai dengan apa yang akan kita lewatin. Kalau misal mau lurus, kita ambil kiri, jangan ambil yang ke arah kanan, takutnya depan nanti ada yang kanan terus kita nggak bisa jalan, malah kita terjebak. Kalau sekarang kan itu jalur lurus hijau, kanan merah. Biasanya kalau di sini ini ada orang yang mau belok kanan, jadi kita mau lurus kita terhalang. Lebih baik kita gunakan jalur kiri gitu. Jadi nggak selamanya harus di kanan kok. Benar, itu nggak selamanya harus di kanan. Kita lihat situasi aja. Kalau misalnya situasinya kita harus di kiri ya kita ambil kiri gitu aja. Nggak perlu memaksakan kanan. Dan bisa di tol ya, di tol kalau misalnya kita mau nyarip di belakang itu sudah kecepatannya sudah maksimal 100 gitu, sesuai dengan standar yang disarankan di jalan tol. Terus kita mau melebihi dari mereka ya nggak perlu kita pepet, kita diem-diem, kita klakson nggak perlu. Ya kita sadar diri aja, kalau kita mau nyalip ya kita ambil kirinya, nggak perlu kita langsung klakson diem-diem gitu. Karena memang regulasinya di jalan tol itu ya maksimal 100 gitu, minimal 60. Kecuali untuk kendaraan berat atau kendaraan sedang bermasalah, itu kurang dari 60 nggak masalah gitu. Jadi untuk teman-teman yang suka ngebut di jalan tol apa di jalan-jalan umum gini ya, sebaiknya nggak asal pakai lampu dim-dim sama klakson, karena ya pakai otaknya aja lah. Kalau memang kiri bisa nyalip, ambil kiri, nggak perlu mepet kanan harus nyingkir, karena ini bukan jalan kanan sendiri, jalan banyak orang yang masih tahu aturan lah. Kalau kalian yang nggak tahu aturan ya silahkan, mau terbang juga nggak apa-apa gitu.
Tapi hargai juga haknya orang lain yang pengen santai dan pengen mengikuti aturan gitu. Pom bensin tapi belum pegang uang. Untuk aliran solar banyak, tapi yang bensin pertalite sedikit. Saya mau ambil uang dulu, sama mau nyari lem. Sepatuku ngeleh. Tak cari ATM dulu. Kayaknya nggak ada ATM BCA, tapi ada ATM bersama. Nggak apa-apa, semuanya mana ATM. Ini belum tahu di mana pos ATM -nya. Besok tak tahu ada dagang usinya. Kita cek. Ada ATM, tapi tak Alfamart gue. Mau tarik tunai, mau beli lem, sama mau beli minum. Ini tarik tunainya berapa lah adanya sini. Nyari lem mineral sama fruity black currant, fruity black currant. Bukan. Pensiun mas. Oke weh. Wis. Ngirit. Ambil uang 150 full ke bayar bensin. Ini angkringan nih, Pak. Angkringan. Itu orang bilang tuh gawat darurat, penolong kelaparan. Nek saya sering yo situ murah meriah kenyang. Nuwun sewu. Mumpung sepi tak ngantri. Ini kebiasaan buruk, dompet kosong, jadi ya kayak gini. Nyari ATM lah, tertunda isi bensin lah, perjalanan tertunda lah. Kebiasaan buruk jangan diikuti. 150 nanti buat bensin 100 dulu, 50 buat pegangan, nanti naik kurang kita ambil lagi. Bensin ini sudah mau habis, terus kita mau ngantri sana. Nah, kita sebelah belakangnya sedan. Oke, tinggal satu, kita langsung kejar. Isi 100 dulu, 3 strip naiknya. Ini ada perbaikan jalan, ada proyek jalan tol. Ini nggak tahu sebelah mana ya, kalau di peta itu di sisi sebelah kanan perbaikannya, tapi saya ambil sebelah kanan lah. Saya nggak mau capek di sebelah kiri apa gimana, nanti biarlah ngikutin alurnya piye lah. Atau juga sama-sama lewat sini nanti. Takutnya sampai sana nanti nggak bisa masuk, malah disenenin wong. Saya tuh lupa sebelah kiri atau sebelah kanan yang itu, yang tutupnya. Tapi kalau melihat kendaraan itu Xenia Avanza depan itu dia mepet ke kanan, berarti memang jalan yang ditutup sebelah kiri, perbaikan sebelah kiri. Nah tuh mereka semua masuk ke arah kanan. Jadi kalau pengen nyaman ya gantian masuknya, jangan asal ngusal pengen duluan, tapi ya minta dengan sopan ke jalur yang memang lebih bener ya. Kalau memang mau itu ya yang sabar masuknya, yang sopan, jangan asal masuk, karena nek sampai senggolan ya semuanya rugi. Ini perbaikan jalan tolnya sampai sini mungkin apa aspalan, tapi kalau kemarin memang akan ada exit tol di sini, akan ada, oh kan bener kan, kita semua belok kanan gitu. Oh bener ya, exit tol ini, exit tol di daerah sini. Besok tolnya bisa keluar masuk dari sini,
atau di area dekat sama Tumeguwo Harjo gitu. Kita kasih jalan weh untuk Avanzanya ini karena dia udah minta jalan duluan, kita kasih. Jadi satu masuk, satu kasih jalan, itu lebih enak deh. Ini ex pabrik gula Gondang, sekarang jadi museum gula. Jadi biasanya ini sekarang untuk jadi tempat istirahat orang-orang yang keluar kota, untuk karena tempatnya teduh ya. Saya dulu sebelum saya lewat daerah Kalasan kiri, saya lewatnya sini. Ini loh, Teles Indah ke Malang Karangnonggo. Jadi dari sini saya tembusnya ke Malang, terus ambil kanan nanti lewat yang itu tembusannya ke Boyolali. Tapi saya mau lewat di depan di Perempatan Bayat. Itu kalau tadi lewat sana itu akan apa ya? Akan ketemu sama pertigaan setelah jalan yang dicor itu. Jadi nanti akan sedikit susah kalau misal antriannya panjang. Kita keluar dari pertigaan itu susah karena kan posisinya itu pertigaan itu agak ada tanjakan ya. Terus kita belok kanan, sedangkan dari arah timur biasanya itu dia akan mepet ke arah tengah pertigaan dan susah untuk kita ambil ancang-ancang untuk ke jalur yang ke kanan. Ini depan ini nanti kita belok kanan. Kita seset kiri karena memang kita mau belok kiri. Nah ini kayak ini. Nah, kalau kita nggak ngikutin jalur apa yang kita mau lewatin ya susah, karena nanti kita akan kejebak seperti yang tadi itu. Oh, ada truk. Kita masuk kanan dikit, nanti kita ambil ke kiri lagi gitu. Aduh. Kita depan itu setelah truk 1, 2, 3, 4, 5 itu kita ambil ke kiri. Kita mau lewat daerah Jatinom karena memang lebih sepi ya, untuk menghindari menghindari lampu merah yang banyak. Kita lewat Jatinom, terus setelah ada orang AW itu kita belok kiri, perempatan belok kiri ini lah. Ini ada orang mau selesai istirahat ya dari sumber motor, mungkin dia baru ganti oli apa ganti ban apa beli spare part. Nah, depan kita arah ke Malang karena aku arah yang sama dengan kita itu. Kita kalau lewat tadi yang di pabrik gula Gondang. Kita jalan. Keremeknya manis tuh, keremeknya tuh. Dia pakai wheel dop, ringnya tuh ring 15 dia itu. Tapi saya karena sering disewa untuk muatan berat ya, karena jadi saya nggak pakai itu. Ini Isuzu Panther legendnya diesel. Wah, keren tuh, manis tuh, pinter ngerawatnya. Tadi di Perempatan Bayat lurus tuh ke Kota Klaten, kita ambil kiri. Nanti sama aja ketemunya sih, sama aja. Kalau lewat ke Kota Klaten itu nanti di stadion belok kiri bisa, tapi saya lewat sini saja karena dari beberapa lampu merah ya, 1, 2, 3, 4 lampu merah. Juga di sini ada rumahnya si Ridwan Hanif, YouTuber terkenal tuh loh, tapi nggak tahu juga sebelah mana ini. Kapan-kapan lah tak motoran kesini, tak cari rumahnya, tak mampir ngombe. Tuh rumahnya mana nggak tahu sih, tapi ya kata orang daerah sini karena
rumah dia tuh dari pinggir jalan itu nggak apa namanya, nggak jauh lah, langsung mangku dalan. Terus dari sini dia keluar hanya berapa meter dari tempat dia itu langsung ke jalan utama gitu kok. Sana ke arah Klaten kota, tapi satu arah jalannya ya. Gitu. Usaha Pisan Travel menjanjikan kalau di daerah Jogja dan sekitarnya. Jalannya enak lur, aspalnya halus, terus garisnya jelas, markanya jelas tuh loh, gitu. Terus ya banyak tempat istirahat, tempat makan, banyak musola juga, gitu. Rumah gede banget. Gede banget rumahnya. Tapi di Klaten ini ya, itu banyak sekali, terkenal sekali dengan orang-orang yang melakukan pesugihan. Jadi ada rumor di sini tuh bilang kalau rumahnya itu besar, terus nggak ditinggali, apa terlantar, itu biasanya itu yang punya rumah tuh sudah nggak ada, atau dia sudah habis keluarganya. Jadi cuma cari harta tapi nggak ada yang bisa menikmati karena udah habis semua, keluarganya udah nggak ada gitu. Di Klaten juga banyak tempat-tempat wisata juga, wisata alam. Terus warung makan juga itu dengan alam, betul, menyatu dengan alam. Nah, ini juga sana Klaten, sana ke arah Prambanan. Kita nanti lewat atas ini. Sama aja ketemunya kok ini kok. Oke, lanjut ya. Saya agak sedikit ngantuk ini. Kalau lurus bisa, nanti tembusnya ke yang Medomartani. Kita ambil ke arah sini baik, karena beda 15 menit. Ini jalurnya truk. Tapi sini apa namanya ya, bukan jalur utamanya truk lah. Ini jalur alternatifnya truk gitu. Paling sini yang sering lewat sini ya orang-orang ini travelan gini, travel sama mobil-mobil paket gitu. Tapi biasanya sini nggak sepi ini ya, nggak serame ini ya, karena apa namanya, jalan sana itu dicor, jadi orang pada milih lewat jalan sini. Sana nih, wih, sawah, walaupun panas ternyata hijau-hijau tuh nyegeri gitu kan. Kanan sawah, ada pegunungan, kiri nih yo pekarangan. Kalau beruntung juga sana ada Gunung Merapi juga. Jadi suasananya tuh nek di Klaten yo gini, desa nih tapi nyenengi gitu. Itu pertigaan depan itu kalau kita ke arah kanan tuh menuju ke Klaten, ke jalan yang tadi. Tapi kita motong nggak lewat kota Klaten, kita hemat lampu merah. Nah, ini truk paket gini, semen itu sekarang lewat sini karena sana sering ada cor-coran tuh. Daerah Karanglo ke sana Klaten, kita ambil di sini. Itu yang di tengah-tengah sana itu Tobong Bata, bikin batu bata. Tuh, mereka memanfaatkan merang untuk pembakarannya. Karena kenapa kok orang bakar bata itu pakai merang? Karena nanti merang itu disisipkan ke sela-selane batu bata ya, biar panas itu merata gitu. Pembakarannya itu jadi merata sampai ke dalam-dalam itu, karena kan tumbuhannya bisa sampai ribuan batu bata itu ditumpuk langsung dibakar gitu. Ini aja ada pengecoran jalan. Ini kalau yang mobilnya nggak mau ngalah, yo bisa kecelakaan. Ya jalannya masih hitungannya bagus inilah, nggak separah yang bolong-bolong tuh nggak, karena
apa namanya ya, sudah tidak digunakan untuk kendaraan berat seperti zaman dulu. Ini jalan tolnya itu Jogja Solo. Ini sudah mulai ada underpassnya ini. Besok kita coba ambil video ya dari daerah sini aja lah. Itu sudah seperti itu. Sudah mulai menyambung. Sudah mau nyambung di ini, di jembatan-jembatan sudah mulai ketata ini. Underpass sudah ada, terus jembatan itu sudah nyambung. Tapi saya nggak tahu sudah berapa kilometer ya untuk sambungannya. Cuma memang belum diaspal. Karena biasanya itu nanti pengaspalan tuh bareng-bareng atau pengecoran bareng-bareng gitu. Wah, mungkin targetnya tahun depan, Lebaran tahun depan sudah bisa dilewatin. Gitu. Ini kita barusan melewati itu daerah tempat orang mencari ritual pesugihan ya. Tapi saya nggak tahu namanya apa, cuma feeling aja, feeling sini tuh hawanya nggak enak. Kita lewat sini hawanya nggak enak, tapi setelahnya enak. Ini depan saya ada HS, dia yang premium. Harganya itu kisaran 700-800 juta. Ini kalau di Jogja itu sewanya kisaran 1 jutaan. Paling murah tuh 900 ya, tapi jarang ada yang 900. Mungkin sama driver mungkin ya. Tapi kalau untuk sewanya, untuk sewa ke si usernya itu kisaran harga itu dua premium tadi ketemu. Kisaran harga 1,3 1,5 lah. Untuk 24 jamnya. Start dari jam 00 pulang ke jam 24.00 itu 1,3 sampai 1,5. Usaha seperti ini di Jogja itu menjanjikan. Jadi kalau misal teman-teman punya dana nganggur ya, terus ingin mendapatkan passive income, kalau di Jogja beli Premio 1 atau HS yang lawas, yang komuter lain itu dia juga bisa jalan. Banyak orang mencari karena memang untuk acara-acara jalan-jalan kedinasan atau untuk acara-acara keluarga itu sekarang jarang banget orang-orang yang menggunakan mobil-mobil elf zaman dulu. Sekarang orang nyarinya HS karena lebih nyaman sama lebih luas itunya, lebih luas kabinnya. Terus untuk yang komuter lain yang di bawahnya ini, yang lebih tua itu, harga sewanya itu kisaran sama rental tuh 600-700. Untuk catarannya itu hampir sama, itu cuma beda berapa ratus ribu gitu. Jadi kalau saya mendingan saya beli HS yang second, yang premium ya, karena untuk setorannya hampir sama, beda tipis lah. Terus untuk perawatannya juga sama gitu. Tapi kalau ada uang yang lebih ya, untuk premium kan dia lebih VIP, terus lebih mudah. Jadi untuk masa penurunan asetnya itu lebih lama daripada yang komuter lain gitu. Ini saya mau nyari tuh ada nih orang bawa kerombong ini, disapa dulu aja lah. Oke, tak lanjut nanti ya. Kalau untuk orang yang sewa misal orang mau bisnis truk damai gini ya, atau misal untuk materialan gitu, untuk proyek-proyek itu kalau untuk proyek sewanya itu 200.000. Jadi 200.000 itu perit, hitungannya perit. Jadi sekali jalan sekali muat itu 200.000. Jadi kalau sehari kok ritnya 5 kali berarti ya 1 juta. Tapi kalau ritnya cuma 3 kali ya berarti 600 gitu. Tapi normalnya biasanya itu antara 2 sampai 3 kali. Jadi untuk proyek ya. Kalau mobil-mobil gini juga sama dia, ritnya juga sama tuh. Kalau untuk proyek-proyek itu ya menjanjikan sih. Kalau untuk untuk mobil-mobil angkutan di Yogyakarta, baik pickup, HS atau truk juga masih bisa jalan gitu. Itu juga Polrena tahun lama masih bisa jalan.
jadi masih bisa dimanfaatkan untuk cari cuan. Juga L300 juga boys, untuk muatan sayur ini biasanya nih. Kita lanjut sampai di kota Boyolali, pertigaan Jatinom. Sebenarnya ini kalau dibilang ini bukan pertigaan, ini 1, 2, 3, 4, 5 perliman ini, perliman pasar Jatinom. Ini lurus bisa ke arah ini, ke arah Kalasan. Kita ambil kanan. Ini pasar Jatinom ini. Ini juga orang punya kendaraan truk seperti ini juga bisa jadi passive income ini. Kalau misal dia dapat supir yang open sama unit, bisa cari muatan, terus dia muatannya bisa diatur, nggak asal muat, nggak asal itu ya, bisa menghasilkan juga jadi passive income gitu. Ini kita Jatinom terus lurus, nanti kita ketemu kota Boyolali. Kita lewat belakang, ini nggak lewat seperti biasa, jadi kita mungkin nanti keluarnya di sekitaran ring road selatannya Boyolali, tempatnya Mas Eko Wahyudi, YouTuber terkenal itu, YouTuber truk. Dulu terkenalnya pas dia itu naik-naiknya tuh pas dia bawa truk kantor Black Sweet, namanya itu Black Sweet. Jadi dia tuh seringnya tuh modifikasi dan ngerawat mobil sendiri dan mobil DW karena memang budgetnya minim gitu. Tapi sekarang dia sudah jadi YouTuber terkenal, sering dapat endorsan dari ban-ban itu loh, ban-ban dia, ban sama kemarin apa lagi ya dia itu. Saya udah berapa kali nggak nonton YouTube-nya Mas Eko Wahyudi ini. Kadang-kadang apa namanya sering curi-curi ide, apa yang mau dibahas sama YouTuber tuh saya curi di situ, apa yang mau diomongin, terus apa yang mau dioprek itu dia pintar cara ngambil apa namanya temanya. Ya hanya seputar truk aja, muatan, terus ngoprek, terus perawatan, suka duka jadi supir truk itu situ lihatnya lah. Kalau yang Mas Budi Bodong kan memang dia lebih muda, dia tuh sering banyak tutorial apa namanya, tutorial seputar kehidupan dia ya. Ada truk, ada kemarin dia bahas masalah panel surya, saya suka nonton dia juga itu. Terus Bohlawok juga ngeliatnya dia karena memang lucu ya, lucu, cara dia ngomong lucu, menghibur, terus dia relasinya banyak, jadi memang kita tuh sering ngeliat dia itu karena memang dia sering wawancara tempat orang lain gitu. Terus saya juga sering beli kaosnya juga. Terus siapa lagi yang YouTuber itu ya, Mas Zizil ya, dia showtracker awalnya, masih muda dia. Terus dia punya komunitas showtracker juga, kenalan drivernya juga, dia juga banyak. Tuh lihat tuh atraksi. Kalau misalnya teman-teman mau jadi YouTuber ya sebenarnya jangan terlalu berharap akan dapat cuan yang gimana tuh, karena memang jadi YouTuber tuh nggak gampang. Cara ngomongnya, cara ambil temanya, pengambilan gambarnya gimana, itu nggak gampang. Ada yang konyol seperti Selamat Semua Ada itu ya, konyol dia. Jadi apa, dia tuh supir truk tapi dia juga ambil sisi komedinya, jadi dia bisa apapun. Dia kadang nge-vlog, kadang dia drama, kadang dia apa namanya mukbang juga, kadang dia juga unboxing juga gitu ya. Makanya ada semua, Selamat Semua Ada. Terus kalau yang teman-teman lain itu banyak sekali. Intinya apa yang kamu sukai, apa yang kalian senangi itu yo, semua itu dari hobi ya, dari kesukaan. Usaha juga dari hobi, dari kesukaan.
kalian sukanya misal otomotif, yo usahalah berbisnisnya di dunia otomotif. Kalau kalian suka traveling, usaha di dunia traveling, kayak contoh tadi rental mobil, terus city tour, charteran itu bisa. Tapi kalau kalian hobinya dandan, kalian hobinya itu make up, ya buka salon gitu kan, atau jualan kosmetik kayak bojoku itu kan. Terus kalau hobinya itu dia gelut, ya bikin konten-konten yang tentang tutorial bertahan, tutorial cara apa teman itu menghindari begal, itu juga ada. Soalnya ada orang yang YouTuber Jogja itu ya, gedang goreng sama rada darat tuh, dia suka jalan-jalan malam, dia suka motoran malam-malam. Jadi dia tuh memang suka, jadi dia bikin emergency kelitih itu loh. Jadi dia mencari orang-orang yang terindikasi kelitih, dia patroli sama teman-temannya, sama komunitasnya, ya menghasilkan cuan. Anggap aja penghasilan mereka itu antara 10 sampai 20 juta sebulan dengan apa namanya? Dengan istilahnya dengan menjalankan hobi mereka, tapi kok bisa mendapatkan penghasilan yang lebih nyaman untuk daripada mereka kerja. Misal UMR Jogja itu 2, berapa lah ya, tapi kalau mereka bisa menghasilkan 5 juta sampai 10 juta sebulan dari konten, ya kenapa nggak dicoba itu kan, kenapa nggak dipikirkan. Karena dengan hobinya, ya hobi yang tersalurkan, nggak bosen, dia masih bisa mendapatkan cuan gitu. Itu nek saya sih. Kalau saya pribadi ini hanya untuk hanya untuk mendokumentasikan perjalanan saja, untuk kenang-kenangan besok nek sudah tua atau anak cucu saya pengen tahu kerjaan saya apa gitu, apa yang saya omongin. Kalau saya tuh di jalan tuh ngomong apa aja tuh, ya tak rekam gini. Terus untuk bukti perjalanan saya ke keluarga juga, nek saya tuh kemana kemarin saya video gitu. Tapi kalau misal kedepannya kok bisa sampai menetas, ya alhamdulillah. Tapi berat ya, karena kalau saya kan subscribernya itu baru 1,3. Itu tuh jam tayangnya itu masih jauh, karena yang nonton tuh baru paling di bawah 100 ya, itu yang nonton itu. Jadi masih jujur apa adanya, nggak tak apa-apain, ya wis jalan aja YouTube gitu. Jadi memang jadi YouTuber tuh susah kalau harus sendiri dan nggak ada yang mensupport tuh susah. Kalau bisa nggak punya komunitas susah. Kalau saran saya, orang-orang yang mau memulai YouTube, ya usahakan ada dukungan lah minimal dari teman-teman. Jadi kalau misal dulu saya itu dapat subscriber itu malah bukan dari keluarga sendiri, bukan dari istri, bukan dari anak. Ada orang yang tahu subscribe gitu kan, wah ya alhamdulillah, 1 sampai 1,3. Karena saya jarang upload, ya jadi memang notifikasinya ya tidak muncul di teman-teman semuanya itu, jadi kalah sama yang lainnya gitu. Kalau di peta saya suruh belok ke kiri, tapi saya tak lurus wae lah, cari jalan yang lebar walaupun agak macet. Tapi saya nyari kenyamanan lah, lagi nggak penak awake, lagi lelah banget. Ini di daerah Tulung, ini daerah Tulung Sel. Tulung itu kalau di bahasa Indonesia itu artinya tolong ya. Tulung itu tolong. Mungkin ini daerah pembantu atau penolongnya Boyolali dulu ini. Bukan pembantu rewang ya, tapi penolongnya Boyolali. Misal ada pasukan cadangan di sini, atau ada area support dari Boyolali dan Klaten, mungkin jadi dinamakan daerah Tulung. Pertigaan ring road ini sana ke Pemkab. Nanti kita itu Pemkab Boyolali, lupa Pemkab Boyolali,
kita lurus nanti ada pertigaan ring road. Ini dulu pernah ada kisah pembegalan di sini ya, lumayan viral dulu dan membuat orang-orang daerah sini takut untuk keluar rumah malam-malam. Dan ini depan kota Salatiga Semarang. Ini kita akan pertigaan kalau ke arah kanan itu dia menuju ke jalan tol, pintu tol. Kita maju ke arah kota, nanti kita lewat RSUD kalau nggak salah, terus kita di terminal lama belok kiri udah sampai. Nanti saya ambil videonya aja yang untuk yang di dalam kotanya, karena memang sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Ini Boyolali, kotanya dingin dulu, sekarang nggak begitu dingin, tapi masih nyaman untuk ditinggali sih. Kalau masuk ke dalam perkampungannya masih dingin, masih enak, hawanya masih sejuk. Kalau misal udah jam 5 sore, jam 4 sore juga udah mulai kerasa dinginnya itu. Ini kita masih di ring road mana nih, berarti kita masih di ring road selatannya Boyolali. Nanti kita lanjut ambil video di daerah RSUD sampai ke terminal lama ya. Nah, biasanya saya tuh antara lewat situ atau lewat di sana, di bundaran yang dekat RSUD itu. Jadi saya tuh biasanya motornya lewat sana, tapi sekarang saya lewat sini karena nyari yang nyaman, nyari yang nggak begitu banyak jalan berlubangnya ya. Aduh, badanku agak capek banget. Ini gor nih, gor stadionnya itu Kota Boyolali, stadion bola. Ini dia. Saya biasanya tuh lewat ini, lewat arah Musuk itu loh. Yang beberapa kali saya ke Boyolali itu lewat arah Musuk, tembusannya ini RSUD Pandan Arang ini. Jadi dari sana saya tuh turun dari sana langsung ke sini, ambil kiri terus saya tuh lewat putaran sini. Karena memang biasanya tuh jalurnya lebih cepat, walaupun jalannya banyak tanah tapi lebih cepat. Tapi sekarang kan karena sudah ada pengecoran jalan, jadi lebih lama ya, karena antriannya tuh panjang banget. Jadi pengecoran tuh sejauh 1 km, jadi rasanya tuh untuk antrian terlalu banyak, panjang itu loh. Nah, ini RSUD nya kita lurus terus, ada perempatan 1, 2 lagi, 3 sama yang terminal lama itu. Perempatan terminal lamanya ini Boyolali sekarang sudah pindah ke arah mendekat ke arah jalan tol. Ini dulu sini ramai banget ya sini ya tuh, sekarang dibongkar. Dulu sini nih kalau orang bilang lebih ramai terminalnya di sini daripada terminal yang baru, karena memang di pinggir jalan utama, terus nggak susah aksesnya. Di sana malah katanya agak sepi katanya. Begitu, apa mungkin karena orang sekarang malas masuk terminal ya, karena banyak gangguan mungkin ya, atau juga sih. Ini saya udah mau sampai ke Alfamidi Boyolali. Setelah ini pom bensin depan ada itu, saya mau masuk kiri. Setelah motor ngebut ini saya mau masuk. Oke, masuk kiri. Kita bertahan di kiri saja gitu. Ini Alfamidi, ini tulisannya tertutup sama pohon, jadi kita harus hati-hati. Setelah pohon itu kita masuk ke kiri. Nah itu panah masuk.
Kalau orang nggak tahu bakal dia ngebut nubrak belakangku ini. Tuh Alfa Midi. Tadinya di daerah Jogja, ini daerah Janti. Sekarang jauh. Kirim cuma sedikit tapi jauh. Serap apa lah. Zaman juga rezeki. Cek tak laporan dulu. Barusan absen tanda tangan itu, tanda tangan kehadiran masuk antri di sini. Ini loading docknya untuk yang apa namanya, untuk yang non fresh. Tuh istirahat siang semua. Nah, bagian yang fresh di pojok sana. Nah, itu fresh, tapi sedang istirahat semua. Ya kita latihan parkir, nyeresep di antara dua kendaraan. Tuh nyeresep di antara dua kendaraan. Saya kurang mepet ini. Oke, mobil cerewet banget ini. Kalau nggak pasang sabuk pengaman tuh bunyi. Ini kalau yang lain Luxio, Grand Max pribadi atau Suzuki Carry jadikan blind van. Nek saya Avanza tak jadikan blind van. Aku ki telat, masih iki kuncinya neng jero. Jadi aku mau atraksi apa ya? Atraksi anu lawan ternyata kuncinya ketinggalan. Wis duwe kanca aku. Wis tau ngrasake padha wae kuncinya ketinggalan nang jero kabin pas nggo Grand Max mbiyen aku. Jadi pengalaman di Malang aku ketinggalan kunci di kabin. Sekarang kemana-mana bawa kunci cadangan disa. Wis cari aman wae. Ini ya orang baik temunya baik lah. Tapi beda loh mas, nek wong ayu temen sih wong elek mas. Karena dompetnya kandel. Geser toh ya. Jadi sekarang jam 1 sudah dihitung, sudah masuk nota. Jadi pertama masuk, masih ini masuk, dia ini nanti antri nota di sini. Ya Allah. Ini pendaftaran nanti dihitung sama Mas E, nanti ditaruh sini, diambil, oke, lihat tagihan. Nah itu daripada blind van mencari gitu beda 10 jutaan tapi nggak ngerepot kir, cuma repot pajak STNK gitu, nggak perlu kir. Naik kir kan 6 bulan sekali, naik pajak STNK setahun sekali. Rata-rata sekarang menggunakan tadi yang bapak tadi yang telur ini mobilnya Luxio ya, ini dari DC-nya Alfa Midi, dia pakainya Grand Max Station. Aku pengen nyari kayak gitu tapi yang lawasan wae tahun tua sehingga harganya murah-murah. Dari bapaknya telur ini menggunakan Luxio jadikan blind van. Jadi tadi itu loh, nek aku
Avanza tadi blind van. Nek golek Luxio lawasan atau Grand Max lawasan. Nek standar ya gini lah. Ini box ini atau ini nih. Nih. Tuh. Elf ankle. Pas ini. Nek yang double kegedean. Traveler retur. Wetang telang, wetang jas seruk 29 sama 13. Ini ada wetang sini yang kemarin ini ada luasa. Ada luarsa ini juga. Ada luarsa foto. Ya sudah besok dimusnahkan karena udah bisa diminum. Jadi ini harusnya kasih dus jadi blind van. Selesai kirim, kita tagihan ke gedung sana itu. Di antara para Grand Max Station dijadikan blind van, ada Avanza dijadikan blind van. Wis, kita tagihan dulu. Ini orang sini enak-enak, orang daerah sini ya. Ini medulur. Ya karena saya juga daerah sini, daerah Solo Tigo ke timur ya. Ya sih. Ya kayak dulur dewe lah. Saya juga sering kesini. Ini ada selang tapi tak baik. Nggak urusan. Nah, ini ibaratnya toko latihannya si Alfa Midi. Miring nggak karu-karuan nih parkir aku ini. Mau tak majuin sidik. Aduh. Jadi vlogger juga nggak enak ya. Banyak orang yang mandangnya ya mandang kayak wong aneh ngomong dewi, tapi ini hanya untuk kenang-kenangan toh, untuk kenang-kenangan kerjaanku. Ya biar meneh, ya enggak. Jadi setelah kirim kita langsung tagihan. Jadi biar langsung ditransfer besoknya. Ini yang harus dus LPB itu nggak tahu singkatannya apa. Ya ngono lah. Harus tulis nomor LPB, dikitansi, tagihan. Nanti konsinyasi sebulan, ada retret tadi, baru kita ditransfer gitu. Alhamdulillah ini retret sedikit sih, mungkin ini ya kisaran antara 0, berapa persennya dari total kiriman ya. Selesai kirim, selesai tagihan, sudah dapat ininya, tetenya. Sudah laporan juga tadi, saatnya kita pulang balik kampung. Tapi kok ikiku bayang piye iki, mbuh lah. Intine sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.